Judul kita apa malam hari itu? Kita baca dulu judulnya. Dalam rangka peringatan HUT RI ke-77 dan peringatan 1 Muharram 1444 marilah kita tingkatkan semangat juang dan rasa kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan dengan membentuk generasi yang agamis untuk menuju sempadan hebat dan berkemajuan dengan malam puncak tabligh akbar UST titik Hatolik titik. Panjang ini judulnya ya. Gimana nyeramahkannya ya ini? Sapilah yang ngolah judulnya. Pertama, tingkatkan semangat juang. Nah, ya dulu. Sikit-sikit kita bahas. Tapi sebelumnya kita sepakati itu ceramahnya nak berapa lama? 3 jam. 3 jam. Saya nanya bapak-bapaknya, Pak, kuat ke 3 jam melawannya ibu? Saya ceramah di mana-mana jak 1 jam sesuai dengan air yang kanak berikan. Aqua botol 600 ml 60 menit 1 jam. Tapi itu dan sampai 600 nampaknya itu 220 ml. Oh berarti 20 menit aja. Sandanglah takor panitia. Udah dipolahkan panggung begitu hebat, bagus panggungnya itu macam kemah rasanya. Cuma pengalaman saya ceramah di panggung ini ada satu tempat dulu saya rasa pendarahan. Takaan ceramah rubuh panggung. Nah, ini takut saya tuh ya. Tapi saya karena di situ bisa langsung meloncat. Nah, yang paling dulu kanak pelak kampung lah karena dia di tapi. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan, kelancaran pada acara ini sampai nanti selesai. Yang pertama, tumbuhkan semangat juang. Jadi dah sepakat 1 jam ya? 1 jam? 1 jam? Mulai ceramah jam 8.25. Insyaallah laka jam 9.25. 1 jam. Tapi kalau nanti saya lihat ada orang 2 nguap, langsung saya tutup. Ngapa tang ditutup? Ya orang dah ngantuk. Apa lagi gunanya lama-lama ceramah? Percuma kita di atas berapi-api, dia di bawah biai-ai. Keluar air liurnya kan, sedotnya lagi biasanya. Dengan semangat HUT RI yang ke-77 kita tumbuhkan semangat juang. Ibu bapak, Indonesia merdeka tuh bukan hadiah Belanda, bukan kado Jepang, bukan turun dari langit macam nak turunnya ambun di waktu malam. Kemerdekaan daan muncul cuma dengan simsalabin abragadabra. Kemerdekaan itu adalah paluh keringat, titik air mata, darah dan nyawa para pejuang kita. Betul? Yang pejuangnya sendiri tidak sempat menikmati kemerdekaan itu. Jadi kalau pejuang kita dolok bukan lagi bertungkus lumus bersimbah darah demi Indonesia merdeka, lalu apa yang bisa kita kerjakan sekarang dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ini? Saya kadang-kadang sedih. Dah lalah Pak Dusun, dah lalah kepala desa menghimbau kepada masyarakat disuruh untuk masang bendera peringatan 17 Agustus masih mingal. Ada ke disumpadian yang gitu? Ada? Mana orangnya? Jangankan nak disuruh berjuang, jangankan nak disuruh ngangkat senjata berperang, disuruh masang bendera we pun tak mau. Hantunya orangnya. Mana ada orang model gaya capat-capat bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Tangkau amus aku kau hantu ndak mau masang bendera. Kita ndak diminta berperang dengan Belanda. Belandanya dah sian lagi
Yang diminta sekarang, apa yang bisa kita korbankan, kita berikan dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini. Tadi saya dah dengar dari sampai Pak Suryadi, katanya acara malam hari itu semuanya dari swadaya masyarakat. Alhamdulillah. Berarti masyarakat di situ udah berjuang dengan duitnya, udah berjuang dengan dananya. Itu juga bagian dari memerdekakan Republik Indonesia. Sanak balik. Ada orang kadang-kadang dimintai dana untuk 17 Agustus, ngerepek dulu. Minta bitolen kita, entah kalau kita yang makannya. Aku dapat hadiahnya. Ada yang model kita, tapi si An ibu-ibu di situ kayak si An. Di sini ada sini jauh. Di Sempadian. Situ sang yai. Ngapa nak lalu palik? Sanak kedakut. Si An orang yang suka dengan orang palik, betul? Ibu-ibu, bu. Yang di belakang, bu. Suka enggak dengan orang palik? Walaupun ibu sendiri balik. Saking jahatnya sifat palik, sampai-sampai orang palik pun daan suka dengan orang palik. Sodah kau nak main ke rumahnya ya, nyampe di palik orangnya. Yang ngomong ya palik juga. Dalam bahasa Arab ada dua istilah palik. Pertama disebut dengan bahil, yang kedua disebut dengan syuh. Apa beda bahil dengan syuh? Kalau bahil itu hanya palik untuk orang, tapi untuk dirinya naan. Tapi syuh jangankan untuk orang, untuk dirinya sendiri pun palik. Minum kopi sakarnya dijongor lagi. Palik orang ye. Mun makan ikan habis dengan tulang-tulangnya. Kasihan kucing kurus-kurus, nggak dapat tulang. Nanti kalau bapak pagi ke pasar ngopi, Pak, udah bematian nampak. Kalau bapak nanti pagi ke pasar ngopi berdua dengan kawan, kata dia setelah selesai ngopi, kau bayar nakmu, aku bayar nakku. Bahil ya. Untuk orang dia balik, tapi untuk dirinya sendiri daan. Tapi kalau nanti pas ngopi berdua, begitulah kak ngopi, lalu kawannya pura-pura ke WC, lama. Supaya kita yang mayarnya. Orang model gaya Yesus namanya. Untuk dirinya sendiri pun bahilnya. Nggak mau dia. Inilah orang-orang yang palik kedakut bin kikir alias retok bin ganggam. Si An orang yang suka ibu bu. Si An kita yang suka dengan orang palik kan. Nah makanya kalau nanti ada acara 17-an dimintai sumbangan, bila perlu dah saya ajak sponsornya, mantap. Kalau memang ada duitnya. Tapi kan ya orang Sumpadian saya dapat kabar tuh ya orang-orang kaya rati. Saya dapat kabar we orang Sumpadian ya kaya-kaya rati. Dari mana Ustadz tahu orang Sumpadian tuh kaya? Dari yang hadir tuh lah. Dari panggungnya dah tahu saya. Wah ini warna hijau karpetnya. Maka iya biru. Berarti yang nyumbang ke situ pasti pakai duit warna hijau dan warna ya merah sih gitu. Kayak kuning 1000. Masya Allah. Jadi sanak balik. Saya nak nanya bapak ibu lah, mau tak jadi orang kaya? Ibu-ibu, bapak-bapak mau jadi orang kaya? Karap-karap aja latihan kaya.
Orang latihan nyanyi bisa nyanyi. Orang latihan karate bisa karate. Orang latihan badminton bisa badminton. Kalau bapak ibu mau jadi orang kaya, karap-karap latihan kaya. Gimana caranya? Karap-karap mari. Ya latihan kaya namanya. Kalau latihan miskin, karap-karap minta. Yang minta tolennya latihan miskin. Banyak orang di kampung latihan miskin. Motor sejumlah keluarga, rumah bagus, kebun sawit ada, tanah di mana-mana. Datang PKH minta. Dari bunyi tepuk tangannya ada orangnya di situ. Datang BLT minta lagi. Iya latihan miskin namanya. Hati-hati jadi orang miskinnya. Bagus kita latihan kaya, karap-karap mari insya Allah nanti jadi orang kaya. Amin. Gaya dia karap-karap mari usah nak minta tolen-tolen ibu jo we urang. Itu ya minta dengan manusia gaya lah Pak. Tapi kalau kita minta dengan Allah berdoa lain. Kalau minta dengan Allah tuh makin karap kita minta makin suke Allah. Tapi kalau minta dengan orang makin karap kita minta makin ngerigitan dia. Nggak usah jauh-jauh, daun pisang aja lah. Oh Pak Haji minta daun pisang ini. Oh ambil weh katanya. Hari pertama masih bagus mukanya. Hari kedua Pak Haji minta lagi daun pisang ini. Ambil. Hari ketiga Pak Haji minta lagi daun pisang. Ambil dah saya. Hari keempat Pak Haji minta lagi daun pisang ini. Kau tabang ya batangnya ya. Yalah kita minta dengan manusia. Tapi kalau minta dengan Allah, makin karap kita minta, makin suke Allah. Bu, ibu, kalau baras habis di rumah, minta dengan laki atau minta dengan Allah? Jawab betul-betul. Kalau baras habis di rumah, mintanya dengan laki atau minta dengan Allah? Dengan laki. Salah. Mintanya dengan Allah. Ambil air wudu, amparkan sajadah, sholat pas lakinya di samping. Laka sholat berdoa nyaring-nyaring. Ya Allah, baras habis ya Allah. Baras habis. Ya namanya pokoknya mintanya dengan Allah. Gitu deh. Jadi kalau bapak ibu mau jadi orang kaya, karap-karap ajak latihan kaya, insya Allah nanti jadi orang kaya. Latihan mari. Siap jadi orang kaya? Jadi orang kaya siap. Tapi iman kita mungkin belum siap. Kenapa? Jangan bapak ibu kira jadi orang kaya ya gampang. Berat jadi orang kaya. Kenapa? Dua hal. Pertama, orang kaya berat nahan paliknya. Orang kaya jak palik. Pak Ustadz ngade-ngade orang kaya palik. Saya buktikan dengan Pak Pung sekalian. Pung, maaf, tolong dijawab Ibu ya. Pak Pung misalkan punya duit 10.000, miskin nih dia misalnya. Punya duit 10.000, saya minta 5.000, insya Allah mau dia. Setengah hartanya diberikannya. Sekarang Pak Pung punya duit 100 juta, saya minta 50 juta, mau enggak? Nah, kan orang kaya jak balik Pak. Padahal sama-sama setengah. 10.000 diambil 5.000, setengah. 100 juta diminta 50 juta, setengah. Kenapa enggak mau? Barang orang kaya jak balik. Contoh lagi, Pak Pung punya ayam 2 ekor. Saya minta sekor, insya Allah mau deh.
Tapi kalau dah naruh 2 ekor sapi, saya minta sekor, mau enggak? Enggak dijawab ya, Mbak. Makanya barat jadi orang kaya. Makin tidak heran kalau Nabi mengatakan orang yang kaya tapi dermawan di akhirat nanti masuk surga paling dulu. Yang kedua, kenapa barat jadi orang kaya? Orang kaya lama pertanyaannya di akhirat. Apa lagi ibu-ibu ya paling lama nanti pertanyaannya di akhirat. Tasnya aja dah berapa gigi? Jilbabnya aja dah berapa gigi? Sandalnya aja dah berapa pasang? Bayangkan ibu kemana-mana biasanya pasti mau tas dia, Pak. Orang laki jarang mau tas. Saya sampai nanya dengan ibu-ibu, bu, ngapain bu tiap acara malar mau tas? Oh Pak Ustadz, tas tuh pasti ada manfaat gunanya. Untuk apa? Entah kan kalau balik dari acara ada kue sisa, masukkan dalam tas. Ada kue ingat dengan anak, masukkan dalam tas. Ada pisang labe ingat dengan laki, masukkan. Ibu ingat dengan laki kalau melihat pisang, masukkannya dalam tas. Kalau bapak-bapak kan tidak perlu nak bawa pisang balik, karena bapak dah mau pisang seorang. Apa yang kita tawarkannya apa? Jadi betul-betul untuk Nah, jadi makin banyak harta kita, makin lama pertanyaannya di akhirat nanti. Oh, mun gaya kami jadi orang miskin aja loh Pak Ustadz. Payah juga mun miskin suenya. Gimana acara itu nak bisa lancar sukses kalau suenya dah nyumbang? Maka yang paling mantap jadi orang kaya, rajin bersedekah. Amin. Gaya dia. Tapi orang miskin usah juga nak kita remehkan, karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dengan orang miskin. Apa kata Nabi sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Bayangkan Nabi berdoa minta miskin. Itu doa yang tak suah bapak ibu baca. Suah ke berdoa minta miskin? Suah ke berdoa minta miskin? Tak perlu. Orang dah miskin dari dulu. Miskin turunan. Contohnya saya ya miskin turunan, ngaku aja dah. Nah, akhirnya uang miskin, rumah aja miskin, sampai ke saya masih miskin masih. Miskin harta ndak masalah, yang penting ndak miskin ilmu. Orang Pak kalau cuma kaya ndak berilmu, lama-lama aja habis hartanya. Betul? Makanya Ali bin Abi Thalib, kenal ke Bu Ali bin Abi Thalib? Lawan kanal. Bapak kanal tak dengan Ali bin Abi Thalib? Mesti lalu jawabannya. Jadi orang laki dia omongnya. Makanya saya dari Gidolok dan suka dengan orang laki. Perempuan suka. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang keempat, khalifah keempat. Pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Orang nanya dengan Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kalau disuruh milih antara harta dengan ilmu, kau pilih harta atau ilmu? Kata Ali, aku milih ilmu. Yo ngapain dek? Ada 3 kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta. Pertama, dengan ilmu saya bisa nyari harta. Tapi dengan harta belum tentu saya dapat ilmu. Bu, Ibu, saya ini ustadz, diundang ceramah ke mana-mana karena ada ilmunya. Berangkat ceramah, daan bawa duit. Balik dari ceramah di tempat lain, di situ saya tidak tahu. Wallahu a'lam pokoknya. Mun ada amplopnya alhamdulillah. Mun sian pun tolonglah diusahakan.
Ya Allah. Saya cuma nak madahkan bahwa dengan ilmu bisa nyari harta. Tapi dengan harta belum tentu bisa nyari ilmu. Dapat ilmu belum tentu. Contoh, ada orang di kampung saya kaya, tapi dah tahu tulis baca. Diajarilah cucunya, ki baca ki. Mana aku tahu baca? Ya ki, cobalah ngejek. Gimana ngejeknya? Pep. S-O so D-E-D-N. Apa bacanya ki? Odol. Barang ya gambarnya yang dilihatnya, bukan tulisannya. Tulisannya Pepsodent, dibacanya odol. Dengan harta belum tentu kita dapat ilmu. Yang kedua, kata Ali, aku pilih ilmu daripada harta. Kenapa? Kalau harta, aku yang nyage dia. Tapi kalau ilmu, dia yang nyage aku. Bu, Ibu, Pak. Bu, Ibu, ada ke duit 10 juta di rumah? Mudah-mudahan ada ya. Ibu punya duit di rumah 10 juta. Payahnya genya ya. Duit 10 juta masukkan ke dalam laci. Lacinya dikunci. Lacinya di dalam lemari. Lemarinya dikunci. Dah berapa gig kuncinya? Lemarinya di dalam kamar. Kamarnya dikunci. Kamarnya di dalam rumah. Rumahnya dikunci. Rumahnya di dalam pagar. Pagarnya dikunci. Pas nyampai di pasar, kuncinya hilang. Harta makin banyak, dia makin payah kita nyagenya. Betul? Tapi kalau ilmu makin banyak dia yang nyage kita. Saya nih banyak sih dah anjak lah ilmu agama, tapi adalah mundah beoto gaya Pak Bu. Takan sadap beoto besolawat, salatullah salamullah. Tiba-tiba ada amoy nyali. Pakai motor katok pendek dah. Langsung bunyi alarm ilmu saya. Sana kau lihat, sana kau lihat, sana kau lihat. Kalau apalanmu hilang, hadismu hilang, ayatmu hilang. Loh gimana takkan nyupir tuh serba salah. Nak dilihat kalau hilang apalan. Nak nunduk melanggar orang. Jadi gimana? Akhirnya kulihat sikit-sikit. Ilmu dia yang nyage kita, alarmnya bunyi, gitulah dia. Tapi kalau harta kita nyage dia lama payah. Yang ketiga, kata Ali, ku pilih ilmu daripada harta. Kenapa? Harta kalau ku berikan berkurang, sedangkan ilmu kalau ku berikan bertambah. Ibu punya duit 10.000, diberikan 5.000, berkurang atau bertambah? Berkurang. Sekarang ilmu kita berikan. Saya hafal Fatihah. Datang orang tak ajari Ustaz Hatoli, tolong ajari saya Fatihah. Yang dah hafal jadi hafal, saya yang dah hafal makin mantap. Ndak ada orang datang, Ustaz Hatoli tolong ajarkan saya Fatihah. Maaf Pak, dah habis. Ilmu diberikan makin bertambah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu pilih harta atau ilmu? Yakin. Insya Allah. Makanya anak-anaknya ini disekolahkan nanti supaya berilmu. Nanti Allah angkat derajatnya. Apa kata Allah? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Saya ini kalau dah naruh, Allah angkat derajat saya. Bukan orang yang angkatnya, Allah. Saya ustad, waktunya pagi naruh lah. Saya tuh walaupun muda, perasaan saya ya. Biasa yang ditaruh-taruh kan ya aki tue-tue, gigi tinggal sigi, dah sigi golek-golek. Jalan munah menggagar.
Saya paling muda. Karena musim Covid saya pakai masker. Pakai songgok hitam. Saya tidak suka pakai songgok hitam. Jarang saya pakai songgok Pak Haji. Pakai masker, songgok hitam, double, hitam juga. Si orang yang kanan kan saya. Duduklah saya di barisan yang bukan Pak Haji. Si An yang nagurkan saya. Lu mati si An yang kanan kan aku. Begitu dah agak lama saya duduk, tiba-tiba ada bapak-bapak magi saya. Itu Ustadz Hatoli ke, kata dia. Iya Pak, saya buka masker saya. Boleh buka maskernya Pak Ustadz? Oh ya Allah, Ustadz Hatoli nyan gasaknya, kata dia. Langsung diangkatnya, didudukannya didakan dengan Pak Haji. Dalam hatiku, cobalah dari tadi. Allah yang ngangkat derajatnya. Iya adik-adik sekolah betul-betul ya. Sekolah betul-betul mau? Ustadz, kata ibu kami itu orang miskin. Mana bisa nak sekolah tinggi-tinggi macam Ustadz? Ustadz mungkin orang tuanya jak kaya. Oh naan. Umak saya kerja Nuri, tahu Nuri? Ayah saya kerja Kabon, tahu Kabon? Gajinya 20.000 sehari, anaknya 7. Saya 7 adik. Dari 7 adik saya lah yang paling ganteng. Kata umat saya. Katiku dah aku yang ceramah. Iya buruk saya 7 adik. Bini saya 14 adik. Wah. Nah, PUD. Baguslah banyak anak. Banyak anak bagus, murah rezeki kata orang tua. Mertua saya, bini saya 14 adik. Mertua saya 14 anaknya. Apa yang terjadi sekarang? Murah rezeki. Sekarang tiap bulan masing-masing anak merik 1 juta. Anaknya 14 kali 1 juta 14 juta sebulan ngatek-ngatek nah. Apa kata dia? Muntaukan gitu dulu ke ku tambah ya lagi anakku. Bapak yang baru nak 2 anaknya balik malam itu gaskan lagi. Saya 7 adik, orang tua saya daan kaya. Pendidikan sekolahnya SD pun daan tamat. Kerajanya Nuri, sehari 20.000, anaknya 7. Menurut utak kita, nak mungkin bisa anaknya macam Ustadz Hatoli sekolah sampai S3. Nak mungkin. Tapi orang tua saya motivasi saya. Kata dia, Nong, umatmu memang tahu cuma tamat SD. Kau harus sarjana. Gaya dia. Ayahmu ya cuma tukang tambal ban. Kalau kau harus punya pabrik ban. Ayahmu cuma Pak RT. Kau harus jadi camat. Gaya dia disemangati anak. Itu aja anda semangat anak. Makin dilamahkan. Nong, ayahmu tuh jak bodoh. Kau harus lebih bodoh dari ayah. Mana gaya anak nak pintar. Motivasi kita lama orang tua. Ibu, Bu, semangati anak belajar. Pak, tutup pakai ceramah. Lalu bunyinya. Anak semangati belajar. Gimana cara nyemangati anak? Antar dia ke sekolah, antar dia ngaji. Jangan cuma antar sekolah, antar juga dia ngaji. Supaya anaknya pintar dan benar. Ya orang pintar dah banyak dah kini. Yang benar ya yang kurang. Ibu maunya anak pintar atau anak benar? Oh jadi bodoh aja. Anak yang benar insya Allah pintar. Tapi anak yang pintar belum tentu benar. Nyaut lagi ibu. Memang dah gaya. Perempuan banyak ngomong di mana. Jadi gaya dia. Disemangati anak-anak kita di sekolah. Dah anak apa dah berjual galang cincin emas dolok bu untuk nyekolahkan anak. Tapi 20 tahun yang akan datang, insya Allah ibu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Biar dah berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersusah bersenang ke kemudian. Kata lagu Pak Haji Roma.
berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Itu kan acara 17 Agustusan. Biasanya orang nak ngadakan acara hiburan, joget-joget. Boleh nak kami joget Pak Ustadz? Ibu-ibu yang nak berjoget boleh. Tapi saya nak joget dengan laki orang. Malu bu, dah tua, dah hintai-hintai malaikat maut. Kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Tak punya rasa malu, kurang syarat dikatakan beriman. Dan beriman orang yang tak punya rasa malu. Tapi kami nak joget tu Pak Ustaz, silakan ibu joget. Joget di rumah depan lakinya. Biar dak anak bekatok pun dak anak ya. Enggak anjaya dia. Boleh, boleh. Suami istri itu ndak ada lagi auratnya, jadi boleh dilihati full. Ibu boleh melihati punya bapak full. Bapak boleh melihati punya ibu full. Tapi yang dilihat bini seorang, bukan bini kawan. Alhamdulillah Pak Ustaz, semari dah kuliah full Pak Ustaz. Binimu ke bini kawanku. Ya dah melintang biar tutaknya. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6? Alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Adapun orang laki yang menahan kemaluannya kecuali kepada istrinya, silakan. Ndak ada apa-apa. Boleh bu. Full ke boleh, silakan. Joget dapat laki, ndak apa-apa. Joget tidak dilarang kata Roma, asalkan jarang-jarang. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Kan gaya lagunya. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget, mari joget, joget, mari joget. Enggak percaya, buka YouTube Roma Irama, joget judulnya. Ibu bapak, memang dia cerdas. Lagu yang paling cepat diciptakan Roma, lagu begadang, 2 jam jadi. Diciptakannya pas lagi begadangnya dia. 2 jam jadi lagu begadang. Yang agak lama lagu Sebujur Bangkai, 3 bulan baru laku. Kenapa? Setiap kali dinyanyikan meleleh air mata, nangis sedih membayangkan andai esok lusa dia yang mati. Lagu Sebujur Bangkai. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Mapal semuanya mudah cerita nyanyi itu. Lagu yang paling lama diciptakannya lagu judi, 4 tahun baru laku. Karena harus survei lapangan dulu. Terjun ke masyarakat, inya ndak ada orang berjudi. Ternyata jawabannya inya. Saya bersyukur di simpadian si An orang berjudi. Si An. Saya tadi datang pas maghrib, saya dah perhatikan kerek kanan, si An orang berjudi. Nggak tahulah balik dari situ. Mudah-mudahan yang berjudi kita doakan bertobat ya. Ibu mau tak makan haram? Dibalik duit haram lah lakinya mau? 1 juta mau? 100 juta? Duit judi 100 juta? Yakin? Mudah-mudahan inyan lah apa yang diomongkannya ya. Dah. Baru nak sikit kita bahas, habis waktunya. Tinggal lagi 17 menit. Saya minum pun belum tuh. Boleh ke saya minum dulu? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Sana balik. Ibu-ibu yang balik, saya belum lakukan ceramah. Saya doakan lakinya kawin lagi.
Nah, PUD aja boleh nih. Asal yang penting ibu izinkan lakinya kawin lagi. Diizinkan kenaan. Bapak mau enggak kawin lagi? Wih, bapak ya kayak bapak, ibu kenapa enggak mau mengizinkan lakinya kawin lagi? Karena ibu sayang dengan lakinya kan? Bapak sayang enggak dengan bininya? Bini itu jak rata sayang dengan laki. Dari mana Ustaz tahu? Hampir tiap hari ada yang WA ke HP saya. Ustaz Hatoli, gimana cara ngadepi laki yang payah nak disuruh semahyang? Bayangkan lakinya dan semahyang, ibu sangat perhatian. Berarti ibu sayang dengan lakinya, betul? Bapak sayang enggak dengan bininya? Gaya di orang laki ya. Ibu, pak kok paling sebulan lah bininya mati, lah nyari aja. Tapi ndak semuanya orang laki gaya. Cuma rata-rata gaya.